Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Susanti dengan NIM 6019031040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi kebutuhan psikologis anak dengan riwayat kehilangan dan kematian seorang ibu. Baik, langsung saja di sini ada beberapa dampak psikologis kehilangan seorang ibu terhadap seorang anak. Yang pertama itu ada bereavement atau perasaan kehilangan. Nah, respon terhadap kehilangan, terutama terhadap kehilangan seorang ibu yang sudah meninggal. Mungkin responnya bisa jadi sedih yang berkepanjangan, murung, mungkin tidak nafsu makan atau tidak bisa bersosialisasi dengan baik antar teman ataupun lingkungan sekitar rumah. Nah, yang kedua ada gangguan tidur. Ini diakibatkan dari adanya kekhawatiran bagaimana cara dia melanjutkan hidup yang menyebabkan individu memiliki kualitas tidur yang tidak baik. Jadi terlalu banyak beban pikiran atau kekhawatiran yang dipikirkan oleh sang anak mengakibatkan kualitas tidur yang tidak baik. Nah, yang ketiga itu kehilangan percaya diri sendiri. Nah, kehilangan percaya diri sendiri ini bisa jadi menarik diri dari lingkungan sekitar, maupun itu teman, lingkungan rumah, karena dia tidak percaya diri dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik seperti sebelumnya. Karena mungkin bisa iri dengan temannya yang masih mempunyai seorang ibu, atau mungkin karena sedihnya ya, atau murungnya itu berkepanjangan, jadi dia menarik diri dari sosial atau antar masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada grief atau reaksi ataupun reaksi emosional. Nah, di sini itu mungkin beberapa orang beda ya bagaimana cara bisa menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kesedihannya. Mungkin ada yang berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Nah, di sini beberapa orang itu bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melupakan atau mengatasi perasaannya dan mampu menerima kenyataan bahwa mungkin memang ibunya sudah meninggal gitu. Nah, di sini ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu. Di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama ada berpusat pada masalahnya, dan yang kedua berpusat pada emosinya. Nah, untuk berpusat pada masalahnya itu yang pertama ada self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Dan setiap orang bisa mengemukakan pendapat, tidak semua orang bisa bercerita kepada orang lain, tidak semua orang juga bisa menceritakan apa yang sedang dia rasakan kepada orang lain. Nah, untuk yang introvert itu bisa melakukan self-talk pada diri sendiri dengan cara memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri dan memberikan semangat untuk diri sendiri supaya kedepannya bisa lebih tangguh, bisa lebih kuat, dan bisa lebih percaya diri lagi. Untuk yang kedua itu ada self-disclosure atau berbicara dengan orang lain. Nah, berbeda dengan yang tadi, mungkin ada beberapa orang yang bisa mengungkapkan masalahnya kepada orang lain, bisa memberikan atau membagi kegelisahannya kepada orang lain, dan mungkin dengan cara seperti itu dia bisa merasa lega, bisa merasa berkurang beban pikirannya. Nah, untuk self disclosure ini bisa juga dilakukan kalau misalkan dia mempunyai kedekatan yang baik dengan orang tersebut, atau bisa jadi bisa disebut juga dengan orang yang bisa dipercaya untuk menampung kesedihan dan juga menampung beberapa kegelisahan yang sedang dirasakan gitu. Kalau misalnya orang itu tidak mempunyai kedekatan yang baik dengan lawan bicaranya, tidak akan mungkin terjadi self disclosure ini gitu. Jadi harus pada orang yang tepat dan pada saat waktu yang tepat pula. Nah, untuk berpusat pada emosi itu yang pertama, peran orang tua tunggal dan perkembangan kognisi dan emosi pada seorang anak memberikan perhatian baik verbal maupun perilaku. Jadi seorang ayah juga harus bisa ya mendampingi perkembangan dan juga bisa membantu menstabilisasikan emosi seorang anak yang baru saja kehilangan ibunya gitu. Nah, yang kedua untuk menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas, misalnya hobinya apa nih? Misalnya kayak ada yang hobi shopping, hobi berenang, hobi main ke tempat atau main ke outdoor atau segala macam gitu. Itu bisa ya membantu untuk meminimalisir kesedihan yang sedang dirasakan gitu. Nah, yang ketiga lebih mengambil hikmah dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi, memberi kasih sayang kepada orang tua yang masih ada, dapat mengambil keputusan sendiri, lebih dewasa, dan memiliki ketangguhan untuk melanjutkan hidup. Jadi di sini lebih ke lapang dada, menerima bahwa takdir saya seperti ini, saya masih muda harus kehilangan seorang ibu gitu. Dan juga dengan adanya orang tua tunggal itu kita harus lebih memberikan kasih sayang yang yang lebih besar gitu, karena kan udah orang tua tunggal, harus berperan ganda, itu juga harus kita kasih reward atau kita apresiasi dengan cara kasih sayang yang kita berikan kepada
orang tua tunggal gitu. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada kalian udah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.